bisa ngajukan pinjaman untuk bikin rumah dan tidak punya tanah. Saya pinjamlah ke CU untuk beli tanah. Jadi itulah yang saya sampaikan dengan masyarakat sekitar saya. Ayo yang ikut ber-CU, kalau bagus mengendalikannya, kita pasti akan maju. Itu sedikit sharing dari saya. Jadi kesimpulannya, kita selalu mendekati masyarakat sekitar kita. Dia pun nengok dari kehidupan kita pribadi dulu. Kalau kehidupan kita itu maju, mereka barulah mau ikut. Gitu. Kalau kita yang ngajak dia tak ada perkembangan, pasti jawaban mereka kan, Kak Nurja tidak berkembang dari dulu. Jadi nengok kemajuan kita itu barulah dia mau bergabung ke CU. Itu kiranya cukup sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Terus saya juga melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Pokoknya di berbagai tokoh lah, misalnya agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang tua. Terus pengalaman saya bisa merekrut anggota. Ada beberapa wilayah yang saya survei dulu, apakah ini bagus ekonominya. Karena kan kalau kita langsung sosialisasi, kalau ekonominya kurang bagus, pasti di situ akan ada kendala macet. Kalau saya lebih ke daerah-daerah perusahaan yang punya sawit-sawit pribadi, daerah saya Pak. Terus saya juga sistem berantai mencari anggotanya. Maksudnya gini, saya dapatkan seorang anggota itu orangnya bagus, terus ibaratnya punya lah. Terus saya suruh dia menjadi anggota, bonusnya saya kasih ke dia. Maksudnya gitu. Itu pengalaman saya. Jadi dari anggota untuk anggota, maksudnya saya suruh dia dulu anggota, saya yang dapat bonusnya kan, yang 20.000-nya. Terus saya nyuruh dia ngumpulkan orang, misalnya ada 10 orang atau 20 orang. Kalau ada yang masuk 5 atau 7 orang, itu saya kasih ke dia biar dia semangat. Terus kita kan yang dapat setorannya gitu Bapak Ibu. Pengalaman saya. Terus juga kita harus mau mendekatkan diri di berbagai acara kalau diundang-undang Bapak Ibu. Karena saya juga aktif di OMK juga. Nah, dari situlah kita untuk berbagi pengalaman tentang CU ini. Karena kalau di kami di Senakin itu banyak CU Bapak Ibu, lebih parah lah, dari ada 10 banyak lah. Pokoknya semua CU ada, apalagi Mekar, koperasi harian. Jadi kita jangan gentar Bapak Ibu, tergantung pelayanan kita. Jadi tidak boleh ada ngeluh, nggak bisa. Itu tergantung pelayanan kita Bapak Ibu dan perilaku kita kepada masyarakat. Apakah kita baik atau tidak baik? Intinya kita tidak boleh berjudi, itu ya. Karena kalau kita sering ke pasar malam atau berjudi, orang takut masuk dengan kita. Benar Bapak Ibu? Itu sebenarnya solusi yang baik, yaitu mendekatkan diri. Terus cari anggota tuh harus dari anggota ke anggota juga bonusnya, jangan semuanya ke kita. Itulah cara, makanya puji Tuhan Senakin 2 kali berturut-turut jadi juara 2, tapi puji Tuhan lah Bapak Ibu, lumayan bagus 2 tahun ini. Nah itu pengalaman saya Bapak, terima kasih. Sebagian dengan saya dan untuk berbagi rasa dengan teman-teman yang ada di tempat ini. Untuk saya secara singkat, untuk merekrut anggota itu karena di wilayah saya, apa yang dikatakan oleh Pak Roy tadi, dikelilingi oleh perusahaan sawit. Jadi saya tidak banyak ngambil risiko, saya mengambil ibu-ibu maupun bapak-bapak yang belum menjadi anggota.
terus terang saya tanya penghasilan mereka dan pekerjaannya bagaimana. Kalau pekerjaannya mencuri, terus terang saya tidak mau. Karena hasil curiannya ditabung, itu saya tidak mau. Tapi kalau hasil keringatnya sendiri, saya ambil. Kemudian saya mengambil anggota atau merekrut anggota itu, saya tanya, ibu, bapak, adik-adik atau cucu, maukah menjadi anggota CUKB? Jadi caranya bertanya lagi dengan kita, bagaimana Pak Tuha, Pak Uda masuknya? Begini ceritanya. Jadi saya ceritakan, tapi saya tidak panjang lebar untuk menceritakan ini. Jadi saya tinggalkan dulu formulir, dikasih formulir, kemudian saya janji besok saya ambil, saya bilang. Dia datangi besoknya, memang selesai diisinya. Kemudian setelah diisi, uangnya dikasihkan, karena ini lewat sosialisasi. Uangnya dikasihkan 100.000, kemudian KTP, KK, pokoknya administrasi yang lainnya itu sudah lengkap. Ada berapa orang? Di atas 5 orang atau 5 orang, saya bawa staf lapangan atau staf pemasaran untuk bersosialisasi. Kadang-kadang 1 bulan 2 kali atau 3 kali. Itu yang pengalaman saya yang dapat merekrut anggota. Anggota atau masyarakat jangan dipaksa untuk masuk anggota CUKB atau masuk anggota. Cukup kita tawarkan aja mau atau tidaknya. Kalau mereka mau, dengan tangan dia memberikan uangnya, memberikan anggotanya kepada kita. Itu yang dapat kami terima di lapangan sebagai untuk merekrut anggota. Kurang dan lebihnya itu kami tidak juga mengetahui, karena Tuhan yang mengatur. Bapak-bapak di sini juga yang mengatur, pengawas dan yang lainnya. Karena kita ngambil petunjuk dengan mereka, kita lakukan petunjuknya, dan kita lakukan di lapangan dan dilakukan di lembaga kita. Yang penting apa yang dikatakan oleh Bapak Roy tadi, kita jangan main judi. Mendekat boleh, tetapi jangan terlalu dekat. Menjauh boleh, jangan terlalu jauh, sedang-sedang aja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih. Anggota seperti CO itu sama, tidak jauh beda dengan kawan-kawan yang sudah memaparkan pengalamannya. Dengan kejujuran kita, anggota menitip uang ke kita dengan setoran yang banyak. Jadi mereka itu melihat kita bagus atau apa, jadi dia bertanya, bagaimana sih masuk CU itu Pak? Masuk CU itu enggak susah, cuman persyaratannya KTP, foto KTP dengan KK. Jadi kalau mau masuk berapa katanya? Itu bisa 100.000, tapi kalau menawarkan 100.000 itu kita lihat orangnya, jangan kita langsung tawar ke orang yang maaf kata yang tidak tanggung jawab. Itu kalau nawar 100.000, jadi dia tetap minjam si mapan. Kalau kita tawar yang orang yang tidak bertanggung jawab, dalam arti dia itu nanti pinjam kabur, susah kita lagi pasca cairnya, begitu. Ya begitulah cara trik kita dengan anggota, dan juga pendekatan dengan anggota itu pasti ya kita kasih tahu bagaimana apa sih manfaat CU ini, begitu. Ya kita jelaskan manfaat CU itu bagaimana, kalau tabungannya begini bagaimana. Ya saya pernah sarankan kalau masuk CU itu tetap ada manfaatnya. Hari ini kita masuk CU, tapi kita belum tahu ke depannya apa. Tapi kita masuk saja dulu. Ujung-ujungnya kita tahu, oh ini CU ini bisa pinjam simpan. Jadi ketika dia udah paham ber-CU, dia udah pendidikan dasar, apa segala ikut sosialisasi,
ya dia ujung-ujungnya dia mau minta minjam apa begitu. Itu yang saya sarankan kepada anggota-anggota yang ikut bergabungan kita. Nah, jadi itu dia buktikan memang nyata itu. Kemarin anggota-anggota saya yang saya rekrut itu pernah beli motor lewat CU. Dan juga yang saya saran kemarin, ada anggota itu udah lama dia mau beli mobil. Sekali belilah mobil lewat leasing. Aku bilang, kok udah ada mobil? Rencanakan dia mau minjam ke kita beli mobil Avanza apa, pokoknya mobil mewah. Sekali berapa DP-nya? 50 juta. Nah, coba bapak dulu masuk lewat CU, pinjam lewat CU, kan tinggal duit bapak yang 50 juta itu bisa disimpan. Nah, cuman kan pakai tabungan bapak. Jadi bapak hanya bayar ke CU sekian juta. Begitu aku saya saran. Tapi dia sudah terlanjur sudah masuk beli mobil lewat leasing. Itu nantilah katanya aku bisa pinjam sekian puluh juta lagi katanya itu. Cuman triknya kita harus jujur dengan anggota pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Pertama, kita itu harus banyak-banyak bersosialisasi. Tanpa staf kita bisa bersosialisasi CU itu. Kalau pengalaman saya, wilayah saya yang saya jemput sangat luas dan tempatnya pun wilayah pun lumayan tanahnya, jalannya jelek apa. Tapi saya berusaha mendekatkan sosialisasi itu dengan baik. Ya puji Tuhan itu berhasil. Contohnya yang di Kalumpe bulan-bulan ini kemarin dapat 6 orang. Terus yang di Bawatu, di Purasa itu wilayahnya sangat jauh. Pulangnya jam 9, jam 10 malam. Di Panso begitu juga. Ya kita mendekati anggota, melayani anggota dengan baik, ya anggota pun mungkin tertarik dengan kita. Nah, kalau saya bercerita dengan pengalaman saya menagih setiap hari, jadwal saya dalam 1 minggu, dalam 1 bulan 3 kali dalam 1 bulan itu 1 wilayah. Wilayah A. Hari contohnya kalau di Santung tanggal 6 kemarin. Dia tanya tanggal berapa lagi? Tanggal 13. Nanti di Kerangan tanggal 7. Nanti minggu depannya tanggal 14 begitu. Setiap hari. Nanti kalau di Kalumpe, Batu, Berantung, Burasa tanggal 10 jadwalnya itu jadwal tetap itu, karena itu kami ingat kondisi wilayahnya sangat jalannya tidak mampu kalau hari hujan. Itu dikondisikan harus tanggal jadwalnya tetap 10, 17, 21. 10 tanggal 17, 24 terakhirnya. Itu kalau memang kondisinya sangat perlu kita tagih. Ketika staf tidak ada, saya sendiri yang melaksanakan. Karena staf itu kan ada dia menangani kredit lalai, ada dia survei. Jadi saya mengenalnya. Jadi pulangnya jam 9 malam. Begitu setiap hari. Kalau di daerah saya, kalau menagih jam 1 itu maaf karena itu